Di sebuah kota kecil yang terletak di tepi hutan yang lebat, terdapat sebuah rumah tua yang bersaksi bisu terhadap kisah mengerikan yang pernah terjadi beberapa tahun yang lalu. Kisah ini dimulai dengan seorang pria bernama Darmawan, seorang lelaki yang penuh kebaikan dan kemurahan hati. Ia adalah seseorang yang selalu berusaha membantu sesama dengan segala cara yang ia miliki. Dalam hati Darmawan, ia percaya bahwa dunia akan menjadi tempat yang lebih baik jika kita saling membantu tanpa pamrih. Darmawan hidup dalam kesederhanaan di rumah tua itu. Meskipun memiliki banyak teman, Darmawan juga dikenal sebagai seorang yang sangat bijak dalam hal keuangan. Ia tidak pernah ragu untuk memberikan pinjaman kepada mereka yang membutuhkan, tanpa menetapkan bunga yang tinggi. Bagi Darmawan, membantu orang lain adalah suatu kebahagiaan yang tak ternilai. Namun, ada masa lalu yang kelam di balik sikap murah hati Darmawan. Ia seringkali diperdaya oleh orang-orang yang mengambil pinjaman darinya. Mereka meminjam uang dengan janji-janji palsu dan seringkali tidak mematuhi kewajiban mereka untuk mengembalikannya. Meskipun dirugikan, Darmawan selalu berusaha memahami dan memberi kesempatan kedua kepada mereka. Suatu hari, ketika Darmawan sedang menjaga kebun belakang rumahnya, ia merasa pusing yang tiba-tiba. Tubuhnya lemas, dan ia merasa kehilangan energi yang biasanya ia miliki. Saat itu, ia tahu bahwa saatnya untuk berpamitan dengan dunia ini semakin dekat. Ketika matahari mulai terbenam, Darmawan berbaring di tempat tidurnya yang sederhana dengan senyum tipis di bibirnya. Meskipun ada kesedihan karena meninggalkan dunia dan orang-orang yang ia cintai, ia juga merasa lega bahwa ia akan beristirahat dengan damai. Namun, tak ada yang tahu bahwa kisah Darmawan belum berakhir. Kematian Darmawan menjadi awal dari cerita mengerikan yang akan membayangi kota kecil itu, mengungkapkan bahwa ada sesuatu yang lebih gelap dan kompleks di balik tindakan-tindakan baik hati Darmawan. Kematian Darmawan menciptakan gelombang ketidakpastian di antara penduduk kota kecil itu. Awalnya, suasana haru dan duka mengisi udara, karena orang-orang merasa kehilangan seorang pahlawan kebaikan. Namun, kejadian aneh segera mulai mengganggu ketenangan mereka. Orang-orang yang pernah berhutang kepada Darmawan tiba-tiba merasakan adanya bayangan mengerikan yang mengikuti mereka. Suara-suara aneh mengganggu tidur malam mereka, dan mereka merasakan sensasi dingin yang tiba-tiba melingkupi tubuh mereka. Salah satu dari mereka adalah seorang pria bernama Alex. Alex adalah seorang yang sering memanfaatkan kebaikan Darmawan. Ia telah berhutang padanya untuk mendanai bisnisnya yang kini sedang bangkrut. Namun, daripada mematuhi kesepakatan mereka, Alex malah mengabaikan tanggung jawabnya untuk membayar kembali hutangnya. Ia selalu menemukan alasan untuk menunda pembayaran. Suatu malam, ketika Alex tidur sendirian di kamarnya, ia terbangun oleh suara langkah kaki yang berdenting di lantai kayu. Ia merasa hawa dingin yang menusuk tulang-tulangnya. Tiba-tiba, bayangan pucat muncul di ujung tempat tidurnya, dengan mata yang memancarkan kemarahan. "Hutangmu semakin besar," bisik suara itu dengan nada menakutkan. Alex merasa nafasnya tersengal-sengal. Ia mencoba mundur,
tetapi kakinya seolah-olah terjebak. Ketika bayangan itu semakin mendekat, Alex merasakan tangan dingin yang meraih pergelangan tangannya. Ia berusaha melepaskan diri, tetapi semakin ia berjuang, semakin kuat cengkeraman tangan itu. Alex mencoba berteriak, tetapi suaranya hanya getaran hampa. Akhirnya, dengan upaya terakhir, ia berhasil melepaskan diri dan lampu kamarnya menyala kembali, bayangan itu lenyap. Kejadian serupa terjadi pada wanita bernama Desi. Ia telah memanfaatkan kebaikan Darmawan untuk mengambil pinjaman besar dan kemudian menghilang tanpa memberikan tanda-tanda pembayaran. Suatu malam, ketika ia duduk di ruang tamu yang gelap, lampu-lampu mulai berkedip-kedip, dan suara langkah kaki bergema di sekelilingnya. Desi merasa ada yang menyentuh bahunya, tetapi ketika ia berbalik, tak ada yang terlihat. Desi berjalan menuju kamar tidurnya, dan di cermin ia melihat bayangan pucat Darmawan. Matanya penuh penyesalan, dan suaranya terdengar lemah, "Uangmu tak cukup untuk melunasi hutangmu." Suara itu terdengar semakin mendalam dan memenuhi ruangan. Desi merasa dadanya tercekik oleh rasa takut. Penduduk kota kecil itu semakin terjerat dalam kengerian. Mereka merasa bahwa arwah Darmawan datang untuk menuntut hutang-hutang mereka dengan cara-cara yang mengerikan. Kini, bayangan kelam penagih hutang itu menghantui malam-malam mereka, mengungkapkan bahwa perbuatan baik Darmawan masih menyimpan rahasia yang gelap.